Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu pada 27 September 2020. Semua ini karena kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengampunan versi Kristus yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, memohon hikmat marifat dari Tuhan untuk mengerti dengan baik dan benar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya hidup kami tidak akan ada apa-apanya ketika kami tidak mempedomani petunjuk dan arahan melalui firman-Mu, melalui bimbingan daripada Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu, berikan kepada kami hati seorang murid yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati-Mu, agar kami anak-anak-Mu dapat mempedomaninya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini, perikop yang akan diambil adalah dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai ke-22. Mungkin nanti Anda bisa membaca secara lengkap sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan ayat 21 dan 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atas perikop ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikian firman Tuhan. Saudara, masalah pengampunan banyak dibicarakan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Dari mimbar itu diperkatakan, disampaikan, dalam sel grup disampaikan, dalam pembicaraan sehari-hari. Mungkin kita dengan mudah mengatakan, "Ayo mari kita mengampuni sesama kita." Ketika ada yang bertikai, kita mengatakan, "Sudahlah, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya." Mudah sekali dikatakan, tapi sulit sekali untuk dilakukan. Mengampuni adalah karakter Allah itu sendiri. Mengampuni adalah atribut dari Allah itu sendiri, karena dia adalah Tuhan yang mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 37 menjelaskan, menegaskan bahwa Kristus, bahwa Allah itu sendiri adalah Maha Pengampun. Mungkin ayat paralel untuk itu bisa dibaca Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ketika Yesus mengampuni seorang perempuan yang mengurapi kepalanya dengan minyak narwastu, dan perbincangan tentang pengampunan ini pun juga disampaikan Yesus dalam perikop tersebut. Dasar hubungan atau relasi dengan Tuhan adalah pengampunan itu sendiri. Matius 18 ayat 21 sampai 22 itu mengatakan tentang bukan 7 kali 70 kali diartikan sebagai jumlah matematis, yaitu 490. Tetapi itu dimaksudkan adalah Yesus menegaskan bahwa kita mengampuni tanpa batas. Sedemikian pula Allah telah lakukan kepada kita. Jadi selama kita hidup, ketika bermasalah dengan siapapun, maka baiklah kita mengampuni tanpa batas. Karena seberapa hebat pun dosa yang kita lakukan, Allah tetap siap menerima pertobatan kita dan mengampuni kita dari dosa dan kesalahan. Namun penghalang utama mengapa kita, saya dan Anda, saudara sekalian, sulit mengampuni, mungkin bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah kita manusia memiliki kodrat keadilan. Standar kita adalah apabila saya dihajar sekali, maka supaya adil, kamu juga saya hajar 1 kali. Bahkan mungkin lebih.
Lalu kita juga menuntut pembalasan seperti yang tadi saya contohkan. Dan hukuman yang setimpal atas kesalahannya. Nah, saudaraku, yang Tuhan maksudkan di Matius 18 adalah relasi pribadi, bukan hukum kenegaraan. Karena jika tidak ada penghukuman, masyarakat jadi kacau. Karena tugas pemerintah itu ada dua, yaitu prosperity, mengusahakan kesejahteraan, dan security, mengusahakan keamanan. Dan di dalam keamanan itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Contohnya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan. Itu diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sedangkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penipuan dipenjara paling lama 4 tahun. 4 tahun. Nah, jika saudara, sekarang banyak ya bisnis online, jualan melalui online. Tapi saudara ketika menjajakan apa yang Anda tawarkan ke masyarakat, lalu terjadi penipuan online, merugikan konsumen, maka pasal 28 ayat 1 dari Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan itu kita akan bisa dijerat dengan pasal 45A dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Ada pembalasan yang setimpal, ada ganjaran yang setimpal kalau menurut hukum dunia atau hukum negara, hukum nasional. Lalu melampiaskan emosi biasanya timbul saat disakiti dan marah, sehingga ingin melakukan pembalasan. Tapi ingat saudaraku, pembalasan adalah haknya Tuhan. Boleh mengeluarkan isi hati dan kemarahan, tapi cukup sampai di situ. Jangan sampai melakukan pembalasan. Setelah melampiaskan perasaan dalam pikiran jernih, baru bisa dapat mengampuni. Tuhan menghendaki kita memiliki kemauan untuk mengampuni. Dalam perikop ini, Petrus berpikir mengenai 7 kali secara matematis, 7 kali secara jumlah, secara harfiah. Setelah itu baru melakukan pembalasan. Memang bagi bangsa Israel, dan kita temui juga dalam Alkitab, makna 70 adalah makna yang sempurna, makna yang menyeluruh, makna yang memang batas sampai seberapa banyak jika kesalahan dilakukan kepada kita. Sedangkan Kristus menyatakan 70 kali 7 kali. Bukan jumlah yang dimaksudkan, namun pengampunan itu sendiri yang tidak berbatas. Tuhan mengajarkan untuk memiliki sifat untuk mengampuni. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengampuni seseorang lebih dari sekali hanya dimungkinkan bila kita memandang kesalahan itu satu persatu. Cuman kecenderungan kita adalah menyamarratakan satu perbuatan salah dengan perbuatan-perbuatan yang lain dan mengaitkan satu perbuatan dengan pribadi orang secara keseluruhan. Saudaraku, belum tentu satu perbuatan itu mewakili kepribadiannya secara keseluruhan. Untuk bisa mengampuni terus-menerus, kita harus melihat kesalahan orang terpisah dari kepribadiannya. Satu perbuatan belum tentu mewakili kepribadiannya secara menyeluruh. Contohnya si A, 1 kali mencuri. Belum tentu dia adalah pencuri kambuhan. Nah, dengan cara ini dimungkinkan untuk mengampuni perbuatan kedua yang dilakukannya. Sebab tidak lagi mengaitkan perbuatan kedua dengan yang pertama. Dan perbuatan pertama dan kedua belum tentu mencerminkan karakter si bersalah tersebut secara keseluruhan. Mengelompokkan kesalahan dengan kepribadian secara keseluruhan membuat sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain. Terus masalahnya, gimana kalau perbuatan kedua berkaitan dengan yang pertama? Jika sama, kita bisa menyimpulkan itu adalah kesengajaan. Tapi respon Kristiani adalah tetap memberi pengampunan. Namun demikian, kita juga dituntut untuk berhikmat. Contoh, suami yang terus-menerus memukuli istri
maka berusahalah menghindari faktor pemicu dari pemukulan tersebut. Misalnya, mata yang menantang, suara yang meninggi, emosi yang histeris, dan sebagainya. Saya pernah mendengarkan satu kisah, satu true story dulu ketika saya masih mahasiswa. Mungkin dari kita juga yang saat ini mengikuti ibadah ini ada yang pernah mendengarkan cerita ini. Satu kali seorang prajurit dikirim tugas ke Timur-Timur. Ya, kita tahu integrasi Timur-Timur dari tahun 75. Ayah saya juga pernah dikirim ke sana dari tahun 75 sampai 77. Ketika suami dikirim tugas dengan resiko kematian dalam perang, tentunya seorang istri akan bersedih, keluarganya akan bersedih. Tapi pengiriman prajurit ini ke Timur-Timur, yang terjadi adalah istrinya senang sekali. Kenapa? Kalau suaminya terbiasa menjadikan istrinya samsak tinju. Penganiayaan dilakukan setiap hari oleh suaminya. Istrinya itu biasa dipukuli, bahkan bukan hanya dengan tangan, ditendang, bahkan juga dengan kayu. Lalu dikirimlah suami ini ke Timur-Timur dalam operasi perang pada waktu itu. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika suaminya dikirim ke Timur-Timur, dia ditangkap oleh pemberontak pada waktu itu, atau pada waktu itu ada partai namanya Fretilin. Lalu kemudian dia diikat di pohon dan dia disiksa habis-habisan. Dia dipukuli, ditendang, berdarah-darah, bahkan dipukuli dengan kayu terus-menerus. Ketika dia mengalami itu, dia teringat apa yang dia lakukan kepada istrinya. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa ketika dihajar, dipukuli oleh orang-orang yang menjadi lawannya di medan tempur pada waktu itu. Lalu kemudian dia berjanji dalam hati, aku tidak akan pernah lagi melakukan itu pada istriku. Ketika dia mengalami penderitaan siksaan itu, lalu dia bernyanyi lagu-lagu rohani. Bahkan dia berdoa doa Bapa Kami. Para penyiksanya terkejut ketika dia menyanyi dan mendoa Bapa Kami. Mengapa? Karena mereka juga mempunyai keyakinan yang sama. Akhirnya tentara tersebut dibebaskan dan dia kemudian pulang kembali. Ketika dia akan pulang dan disambut di bandar udara, istrinya betul-betul sangat ketakutan akan menerima kembali pria yang seharusnya menyayangi dia, tapi kemudian keseharian sering memukuli dia. Ketika dilihat suaminya turun, semakin dekat dia semakin ketakutan. Keringat membanjiri tubuhnya. Dia takut dia akan dipukul lagi oleh suaminya. Tapi apa yang terjadi? Ketika suaminya sudah berada di dekatnya, di depannya, suaminya langsung berlutut, menangis dan meminta maaf atas apa yang diperlakukannya di masa lalu kepada istrinya. Pertobatan menghasilkan sesuatu yang baik. Istrinya mengampuni suaminya. Saudara, tidak mesti seperti itu. Kita mengalami pembalasan dalam tanda petik, sehingga kemudian kita minta ampun kepada orang yang dimana kita melakukan kekerasan, kejahatan. Jika memang saudaraku terus memukuli karena memang perangainya jahat atau ada kelainan kejiwaan, maka bisa mengatakan kepada orang yang memukul atau kepada suami yang memukul tersebut, sekali lagi memukul, maka akan aku laporkan ke polisi. Tapi pertimbangkan dengan matang ketika berbicara seperti itu. Karena kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam suatu undang-undang, dan ini jangan sampai terjadi. Bila tetap dipukuli, laporkan. Pertimbangkan dengan matang untuk ditangkap, karena itu adalah tindakan kriminal. Nah saudara, itu adalah hukum nasional. Dan memang kita tidak dikehendaki untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, mengampuni adalah kodrat ilahi. Mengampuni berulang kali itu sama dengan kodrat ilahi. Artinya bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan membuat kuasanya bisa bekerja. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pengampunan adalah buah dari pertobatan. Pengampunan adalah buah dari lahir dan hidup baru. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita bisa mengampuni. Mengampuni tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan ganjaran atau hukuman atau pendisiplinan. Contoh guru kepada murid jika murid melakukan pelanggaran disiplin. Orang tua kepada anak ketika anak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan perintah, tidak mau disuruh ke gereja, kita bisa untuk kemudian mendisiplinkan anak kita. Pengampunan terkait dengan iman. Semakin besar iman, semakin besar kemungkinan bisa mengampuni orang. Menolak mengampuni dan ingin membalas adalah upaya untuk melindungi diri. Pembalasan menjadi perisai yang digunakan. Percaya kepada Tuhan itu sama dengan percaya Tuhan akan melindungi sehingga dapat mengampuni dan tidak perlu dilakukan pembalasan. Bagaimana jika berpikir bahwa pembalasan dari Tuhan lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini murni mengampuni? Hal ini mungkin dimaklumi. Tuhan mengerti cetusan perasaan kita, tapi tetap jangan membalas. Pembalasan adalah hak eksklusif Tuhan. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang berdosa karena Tuhan akan mengambil tindakan untuk kebaikan semua orang yang mau berbalik kepadanya. Ingat saudaraku, saya mungkin yang disakiti, saya yang telah difitnah adalah ciptaan Tuhan. Tapi pemfitnah itu, yang menyakiti itu juga adalah ciptaan Tuhan. Ketika Allah memperlakukan kasih pengampunan kepada saya, Dia juga memperlakukan kasih pengampunan kepada orang yang menyakiti. Dia memberi kesempatan. Dia memberikan kepada orang yang menyakiti tersebut untuk mau kemudian meminta maaf. Itulah Allah. Dia maha kasih, Dia maha adil. Karena Dia Tuhan, pencipta kita. Nah, saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah pada hari ini dengan menyampaikan satu kisah mengenai Melo Upton dalam Grace is Enough. Melo mempunyai seorang ayah yang merupakan pekerja hiburan. Namun ayahnya ini meninggalkan ibunya untuk hidup sebagai seorang homoseksual. Sesekali datang, tapi tidak lagi setelah Melo menginjak usia remaja. Ibunya aktif, tapi aktif dalam suatu aliran sesat di Los Angeles. Keaktifan tersebut ketika melakukan ritual keagamaan atau ritual aliran sesat tersebut menyebabkan ibunya sering trans, sering kesurupan. Nah, anak-anak diabaikan. Melo sebagai anak pertama mengurus adik-adiknya. Dia mencari kecap, dia cari biji matahari untuk bisa makan malam bagi adik-adiknya dan dirinya. Obat-obatan dan narkoba selalu ada di meja makan dan membawa para kekasih ibunya itu ke rumah. Perkelahian keras dan berdarah saat melakukan perbuatan tak senonoh di rumah itu dilakukan tanpa malu. Melo membawa adik-adiknya ke kamar dan memperdengarkan lagu Snow White. Ibunya bahkan pernah membawa nabi sekte tersebut bernama Bernie. Dan berikutnya Melo pada umur 11 tahun dilecehkan dan mengatakan bahwa itulah kasih. Pada usia 15 tahun Bernie dicekoki marijuana untuk menenangkannya saat pelecehan terjadi kepada dirinya. Melo Upton membenci ibunya karena membiarkannya diperlakukan seperti itu oleh orang yang dihormati di dalam sektenya. Ia ingin lari tapi takut adik-adiknya diperlakukan serupa. Lalu ia lari ke Hollywood bertemu pacar yang juga pengguna obat. Jatuh dari satu mulut buaya ke mulut buaya yang lainnya. Lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya.
Pada usia 17 tahun dia diajak berperan di opera sabun yang berjudul Santa Barbara. Lalu kemudian dia bertemu dengan Willy yang mendorong untuk bebas dari narkoba. Dan berhasil. Namun sering mimpi buruk karena pengalaman atau traumatis yang dilakukan di masa lalu. Apa yang terjadi yang begitu pahit, yang begitu mengerikan di masa lalu. Karena sering dilecehkan, dia akhirnya terkena kanker rahim dan tak mungkin punya anak berdasarkan analisa medis. Dokter akhirnya membuang bagian tertentu dalam rahim yang rusak tersebut. Lalu dia mengikuti satu program radio high power, yaitu pelajaran Alkitab yang terdiri dari 12 langkah. Dia dan Willy mengunjungi gereja tersebut dan belajar. Apa yang terjadi kemudian? Dia dipulihkan dan memaafkan orang-orang dari masa lalu. Ibunya, ayahnya, dan orang-orang yang pernah menyakiti di masa lalu. Karena dia mengampuni, dia memperoleh damai sejahtera. Dia mendapatkan suatu buah-buah rohani yang luar biasa. Bahkan mujizat terjadi, yaitu dia bisa mempunyai anak. Saudara, ternyata pengampunan bukan hanya menenangkan hati dan jiwa kita, bukan hanya memulihkan sisi psikis kita, namun mujizat terjadi di balik pengampunan demi pengampunan kita lakukan. Ingat kata Tuhan Yesus, mengampuni lebih dari 70 kali 7 kali. Kapanpun, dimanapun. Dan ketika Anda punya masalah dengan siapapun, saat ini ada dalam pikiran Anda sulit untuk mengampuni siapapun, mari, Tuhan kita Maha Pengampun. Ampunilah dia, maafkanlah dia, maka kita akan dibebaskan dari kekacauan hati. Kita dibebaskan dari sakitnya hati, kepahitan hidup, sehingga kita bisa hidup lebih konsen lagi. Kita bisa hidup lebih baik lagi. Kita bisa bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari mengampuni, karena Allah menginginkan seperti itu. Allah menginginkan anak-anaknya, Allah pribadi-pribadi yang mudah untuk mengampuni. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Engkau Allah adalah Maha Pengampun. Bahkan kami manusia berdosa telah Engkau ampuni. Melalui karya agung di kayu salib, darah-Mu ditumpahkan, tubuh-Mu disiksa, bahkan Engkau mati. Namun Engkau bangkit mengalahkan maut. Dan Engkau mengampuni setiap kami, siapapun umat manusia yang beriman kepada kasih penyelamatan dan pengampunan yang Allah berikan bagi kami umat manusia. Tuhan, bila di antara kami pada saat ini ada hal-hal yang terjadi di masa lalu, di mana kami tidak bisa mengampuni saudara kami, mengampuni orang lain, mengampuni atasan kami, mengampuni teman kerja kami, mengampuni orang-orang yang seharusnya melakukan tindakan-tindakan terpuji, tindakan terhormat, namun tidak melakukannya, justru sebaliknya. Tuhan, bebaskan hati kami. Berikan kepada kami saat ini juga untuk mau mengampuninya. Berikan kepada kami saat ini tindakan melipat tangan kami, berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, aku mengampuni dia yang pernah menyakitiku, yang pernah membuat kehidupanku menderita sedemikian rupa, yang masih kubawa sampai saat ini. Aku tidak ingin terbelenggu oleh masalahku. Aku tidak ingin terbelenggu dari hati yang tidak mau mengampuni. Karena Tuhan juga mengasihani mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau atas kebaikan-Mu dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami.